Nyong tulis nambah sisan. Nyong tak ora-ora kuwi. Iya. Bayanti nyong tulis nang sisan. Nyong orang isi ora mandu ora saya antri. Ya, ngon aku sisan ya. Siapa sih? Terima kasih. Dirijen dengan saya, Bunda. Masing-masing satu di antaranya kelompok BKP. BKP itu apa sih? Bina Keluarga Balita. Kemudian BKR. BKR itu Bina Keluarga Remaja. Kemudian BKL. Bina Keluarga Lansia. Kemudian Pusat Informasi Reproduksi Remaja. Nah, semua desa, jadi ke setiap bulan ya, tapi kita mengikuti remajanya itu bisa apa enggak, kemudian bisanya hari libur, Sabtu sama Minggu. Atau non-NK? Iya, tuh. Nah, itu tahap kehamilan. Kemudian tahap 0 sampai 12 bulan. Di sini berat bayi bisa bertambah 1 ons tiap harinya, itu berhubungan dengan panca indera. Kemudian stimulasi dengan mainan dengan warna kontras suara untuk pendengar Kemudian apa merangkak si merangkak bapak kenapa ibunya. Kemudian tahap ke 13 bulan sampai isinya di situ biasanya ada ketua, ada bendahara, sekretaris, kemudian anggota pengurus, kemudian anggota kelompok yang memiliki balita. Nah, register BKP itu biasanya kita tindak lanjutnya itu sama PPKBD karena setiap bulan harus menyetorkan R1 kegiatan bina keluarga balita. R1 itu adalah register, jadi kegiatan tiap bulan. Kemudian satu lagi apa ya? Lelah. Anak-anak kita itu bukan anak-anak kita, saya sebelum punya anak remaja, tapi saya sudah pernah jadi remaja. Pernah remaja itu. Nah, ini kita sebagai orang tua dan saya juga orang tua, tapi anakku belum remaja, tapi saya sudah pernah menjadi remaja. Bandanya kayak apa? Nah, teman dikala di rumah ataupun di mana saja dalam arti kita harus memantau anak-anak kita, memantaunya dari apa? Sekarang kan banyak nih anak-anak kita pakai HP, nah dari situlah kita bisa memantau posisi di mana, sama siapa, itu kita harus tanyakan, karena apa? Itu bentuk kasih sayang kita sebagai anak, ketika anak remaja itu kan ya kadang ya kadang ya angel ini ya, anak gampang jalan ini, apalagi di musim itu SMA masa puber,
masa remaja mesti nek diomongi mandek akal. Nggih, jadi tidak nggih. SMP malah sih yang tanggung sih ada perubahan itu salah satunya apa? Komunikasi aktif. Ketika dia pulang sekolah, kita berjanji sama kita. Tadi pelajarannya apa? Terus di sekolah gimana? Senang nggak? Itu sebuah bentuk di mana kita perhatian dan komunikasi sama anak-anak kita. Misalnya dia ada masalah belum tentu dia mau jujur sama orang tua, malah kadang lebih jujur sama orang tuanya mereka temennya maksudnya sahabat jadi. Nah itu jangan sampai anak-anak kita itu lebih dekat sama orang gitu. Kita harus menjadi teman curhat, teman yang bisa menjadi curahan di mana anak-anak kita itu lagi ada masalah ini. Takutnya remaja ini kan biasanya bebannya kadang-kadang disimpan sendiri, kemudian hati-hati dengan namanya HP ya, harus dibatasi lagi. Nah itu remaja. Habis wisuda tahun 2023 di bulan November ya. Nah itu Mbak Baik sumringah kok tambah sehat terus ada cantik-cantik di wisuda. Semoga desa lain nanti menyusul kegiatan mengikuti nanti wisuda lansia ya. Kemudian untuk kali beli sendiri nanti ada tingkatan lagi nanti jadinya S2. Kemarin S1 ya, ini sudah S1 nanti kita ada lagi S2 ya, magister benar loh. Mungkin magister saya itu salah. Oke, tua itu keagamaan. Terus intelektual, fisik, emosional, sosial masyarakat, profesional, ya, vokasional atau lingkungan. Nah, ini biasanya saya juga di rumah ada lansia, jadi undangan maupun segalanya itu harus kita itu harus sering-sering AW1 PKL-nya hanya 15 ya RW2 bisa iya bisa nggak apa-apa ya ini kan satu desa untuk kecamatan Kalibuni kemarin dari 12 yang sudah menyetorkan kegiatan program ada sebagian desa yang kurang dalam arti belum membentuk. Ketika belum membentuk kan saya harapkan nanti sudah punya panel. Nah panel itu nanti saya daftarkan di aplikasi. Nah aplikasi itu nanti mencakup kegiatan rutinan di desa atau wilayahnya masing-masing. Dari desa Kalibuni yang tadinya katanya sudah diwisuda, itu kriterianya itu apa saja dan kemampuan apa yang sudah dicapai dari lansia tersebut sehingga bisa diwisuda atau harus seperti apa lansia yang diwisuda itu? Karena yang saya mau di kegiatan bedana lansia juga ada, tapi dalam hal ini di bedana lansia itu ya seperti kegiatannya ada senam lansia, terus pemberian materi lansia seperti itu, dan juga bisa langsung ke lansianya dan juga keluarganya seperti itu. Jadi ingin tahu pengalaman bagaimana lansia itu diwisuda, kemampuan apa yang sudah dicapai seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan di setiap bulannya jalan dan pengalaman saya ketika kemarin kegiatan di lansianya itu kegiatan rutin biasa kita bersinergi sama posyandu lansia. Di situ lansianya senang, Ada sekolah lansia lansia. senang, kemudian dia screening, pemeriksaan kesehatan. Setelah pemeriksaan kesehatan, lansianya itu kita beri bukan apa ya? Sekolah. Ya, tapi kita menggali
Mbak, berarti gini, Iya. permasalahan, tapi Mbak ada masalah yang dibikin enggak kayak gitu? Maksudnya Mbak ada masalah boten ketika Mbah nih ketahuan banget nih ada masalah dia boten. Oke. Ini saya ada dia ngalamun, tapi nah itu ketika kita ada BKR Bina Keluarga Lansia, kita memberi materi tentang fungsi keluarga, tentang 7 dimensi berkaitan dengan fisik, mental. Nah ini ketika mbah punya masalah mental, berarti mental itu kan ya semua sehat, nggak harus misalnya mental itu waras lah ya, maksudnya waras itu sehat secara fisik belum tentu sehat secara mental, ya enggak? Ini boten. Jadi kan kadang kalau di rumah mungkin ada masalah, nah kita beri perhatian dalam arti menyikapinya harus bagaimana, kita beri edukasi, beri janganlah ketika ada permasalahan harus ada diskusi lansia sama keluarga yang memiliki lansia. Ketika dia punya skill, kita edukasi juga, kita beri edukasinya dalam arti misalkan mbah kok seneng banget gaya. Kenapa kami mau wisuda lansia kami? Begini ceritanya Bu. Awal itu sama juga desa-desa lain itu mempunyai posyandu lansia. Nah, kemudian ada informasi dari kabupaten Kados bersambut lah begitu, karena ini hanya sampel Bu. Wisuda itu sampel dari beberapa kabupaten, dari provinsi ke kabupaten, kemudian kabupaten itu ke kecamatan. Nah, alhamdulillah kami sekolah lansia di Desa Kalibening yang mendapatkan amanah tersebut. Nah, kemudian anggarannya bagaimana Ibu? Itu swadaya Bu. Jadi kami dari PKL dan para sekolah siswa-siswa kami begitu mbah-mbahnya kami itu semuanya swadaya. Bahkan beliau itu untuk membeli ini maaf apa namanya ini? Samin, kemudian untuk konsumsinya itu ngapunten nih Pak dari cerita sedikit Jadi kami dibantu dari pemerintah desa dan teman-teman saya dari tim BKL-nya juga swadaya. Bahkan kadang mbah-mbahnya itu ayah bundanya itu juga ya mereka mengeluarkan sedikit rezeki mereka begitu. Kemudian yang tadi ditanyakan oleh Bu Umi seperti semacam apa ya? Kriterianya mungkin kenapa di wisuda itu kan hanya seremonial, mungkin karena ada program dari pusat dimintakan ada sekolah lansia yang di wisuda, kemudian kami jadilah sampel di sekolah Bu, sekolah seperti layaknya guru dan murid kami mencari guru, kemudian itu juga dari PKU, dari Puskesmas, kemudian dari ada tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat. Insya Allah para fungsinya juga sudah profesional. Itu semuanya swadaya, jadi tidak kami berikan mohon maaf semacam uang transport atau yang lainnya, tidak, semuanya itu swadaya Bu. Kemudian untuk kenapa kok diwisuda harusnya kan ada nilainya seniki logikanya, kalau mbah-mbahnya dinilai kemudian stres, jadi setiap kali pertemuan itu pasti ada yang namanya diskusi semacam seperti itu dinilai, kayak tadi semacam yang 7 dimensi yang disampaikan sama Bu Ina itu masuk semuanya. Tapi yang namanya mbah kan belum sadar bahwa 7 dimensi itu dimasukkan, walaupun mereka menyerah atau tidak kami tidak bisa memastikan karena itu waktunya singkat, hanya 8 kali pertemuan dan kita harus melaksanakan wisuda. Pada setiap kali pertemuan di akhir pasti kami melaksanakan semacam penilaian, walaupun itu semacam sederhana. Tidak mungkin bisa kita akan menilai misalnya Mbah Indah dapat nilai 100, tidak bisa. Itu kan hanya semacam saya ngecek, Ibu tadi sudah dapat ilmunya, mungkin ditanya lagi. Kalau yang bisa menjawab, kita kasih door prize. Door prize-nya pun kita swadaya Bu. Kita cari dari rekanan-rekanan lain. Kemudian kaos yang mereka dapatkan pun itu dari akhirnya kami sebutkan dari Cahaya Rembulan. Akhirnya kami sebutkan di Cahaya Rembulan, kami mengajukan proposal dan alhamdulillah kita mendapatkan kaos. Kemudian mapnya juga dari Cahaya Rembulan.
ijazah kami swadaya untuk mencetak semacam ijazahnya. Kemudian jadi tidak bisa dinilai secara kertas, rapot ataupun yang lainnya, tidak bisa. Kebahagiaan, kemudian alhamdulillah mereka menanti untuk S2-nya Pak. Tapi kami yang berusia, karena kami harus belajar lagi tentunya. Ya. Tidak mungkin bagi kami yang pemula untuk menjalankan sekolah itu masih nol pengalamannya dibanding bunda-bunda sekalian di bumi, bidana, sembawa, keluarnya itu yang sudah kaya akan pengalaman. Kami yang nol, alhamdulillah kemarin mungkin semacam tembung ketiban durian runtuh asli mungkin durian runtuh, alhamdulillah dari kabupaten Banyumas kok tiba-tiba muncul desa Kalibumi ya, saya juga alhamdulillah alhamdulillah kami bisa melaksanakan dan terselenggara, bisa dikatakan sukses bagi kami. Kemudian apa yang mereka dapat? Monggo ditanyakan dengan siswa-siswa saya nanti Pak. Bisa ketemu dengan siswa-siswa saya apabila ingin menanyakan kalau apa yang didapat, saya tidak bisa menerima satu-satu, mungkin didapat dengan Mbah A dengan Mbah B-nya beda, ya kan? Bisa jadi Mbah A itu ingatnya nyong seneng, nyong milu senang, ya kan? Mbah satunya nyong ini milu lomba, kemarin kita lomba hastaganya juga, alhamdulillah ada yang menang, kemudian dari kabupaten Mas itu juga hadir, kemudian ingin membeli karena ini cuma sampel satu tidak bisa dibeli, jadi buat kenang-kenangan akhirnya. Jadi kalau untuk hasil untuk kayak semacam rapot memang tidak bisa, tapi ada semacam ujiannya, cuma gilanya nyata nembak-nembak, harapannya sih 100 semua, Bu Erna, Pak Kubu, tapi karena ya kami tidak memaksa, yang penting mereka bahagia, intinya itu bahagia, kemudian nyaman, bahkan mereka ingin sekolah lagi, itu sudah sebuah kenangan tentunya bagi kami dan sekaligus semangat untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan. Begitu Bu Umi? Yes. Ada yang lain mungkin? Selesai di setiap akhir tahun seperti itu. Kemudian sehat sosial. Sehat sosial itu gimana Bu? Gimana kita bisa berinteraksi dengan antar sesama manusia, ya. Jadi kesehatan itu definisinya tidak hanya sehat fisik, ya. Fisik, mental, sosial dan ekonomi seperti itu. Jadi benar tadi yang disampaikan Pak Erna, kemudian disampaikan oleh Bu Fani, ya, bahwa sekolah lansia di Kalibening itu sebagai sampel di tahun 2023 di Kabupaten Banjarnegara ada 2, Kecamatan Kalibening, kebetulan desanya juga Kalibening. Kemudian yang satu Kecamatan Karangkobar, kebetulan desanya Ambal. Jadi harapannya nanti kita bersama-sama Bu untuk melanjutkan apa yang sudah ada, karena eman-eman sudah ada tinggal diteruskan, ya, daripada memulai lagi kan susah. Tapi ketika nanti ada desa lain yang mempunyai keinginan untuk wadah sekolah manusia, nanti bisa kita belajar dengan pengurus sekolah lansia kecamatan desa Kalibening. Siap, nanti kita kaji bersama. Tapi kalau untuk kartu menuju KKK, ya tadi kartu menuju sehat untuk mengukur pertumbuhan, tambah berat badan, tambah tinggi badan, sebagainya. Tapi kalau untuk kartu bank anak itu untuk mengukur perkembangan anak. Januari 2022, Februari, Maret, April dan seterusnya. Nah, sampai di sini masih tersebut tetapkan pada bulan. Jadi kasusnya tadi Bagus itu mulai datang ke BKB itu pada bulan Mei. Berarti umur berapa? 5 bulan. 5 bulan. Nah, 5 bulan, maka bulan Mei-nya itu dilingkari, menandakan pertama kali ibunya Bagus datang ke BKB. Dilingkari. Nah, di sini. Kemudian berarti di angka di usia 5 bulan dilingkari, di bulan Mei, cari bahasanya gimana ya?
potong antara garis datar yang berada langsung di bawah garis merah. Ini garis merah, kita cari bulan Mei, kita lingkari, kemudian cari titik potong yang ada di bawah garis merah. Berarti di mana, Bu? Di sini. Apa di sini? Apa di sini? Di sini, ya? Di sini. Kita menegakkan kepala. Ketika sudah, berarti angka 3-nya disilang. Oh, berarti sudah bisa. Kemudian di umur berapa? Di umur berapa? Nah, di sini misalnya, oh pada saat usia 3 bulan. Nanti di usia 3 bulan ini dikasih titik. Seperti itu, ya. Kemudian setelah itu ditanyakan lagi tugas perkembangan nomor 4. Apa di situ, Bu? Nggak bisa dibaca. Miring sendiri. Sudah bisa miring sendiri? Oh sudah. Nah, dicoret, disilang. Kemudian pada umur berapa? Oh, pada umur 4 bulan. Tanyakan lagi atasnya nomor 5. Apa itu? Mengeluarkan 3 suara berbeda. Suara bayi lakukan tugas 6. Ditanya, kemarin cara menstimulasi anak untuk meraih barang di hadapannya bagaimana? Nanti ibu kandungnya menilai apakah sudah betul apa belum, seperti itu. Berarti kan kalau menstimulasi anak usia 6 bulan untuk meraih barang di hadapannya itu seperti apa, Bu? Seperti apa caranya? Dikasih mainan? Ya, anaknya mau mengambil apa, Bu? Rasa kasih makanan itu sendiri. Kemudian diberikan sesuai dengan umurnya. Tadi umur halus, nanti semakin bertambahnya umur semakin kasar, dan seorang anak itu bisa mengkonsumsi tekstur sama dengan kita itu pada saat usia 12 bulan itu sudah bisa makan sesuai dengan teksturnya kita itu. Kemudian tadi 8 bulan ya. Tadi pertanyaannya bagaimana usia di bawah 2 tahun bisa makan sesuai dengan yang orang tua makan, Ibu. Konsepnya kita memberikan makan anak untuk bisa makan, untuk mau makan yang pertama bahagia dulu. Jangan sampai dipaksa. Trauma, Bu. Nanti anaknya trauma kalau dipaksa. Kalau misalnya si anak gak doyan nasi gimana? Ada nggak anak yang nggak doyan nasi? Ada. Kenapa sih, Bu? Trauma kenapa? Nasi. Makan nasi pun salah Itu tadi udah jawab semua ya pertanyaannya, gitu. Pertanyaan terakhir. Seorang ibu balita datang ke posyandu itu mau meninggalkan putranya dan juga ingin mendapatkan informasi yang ada di posyandu itu sendiri. Jadi bagaimana kader memberikan motivasi kepada ibu balita untuk mau mengikuti atau mengikuti penyuluhan? Biasanya kita memberikan motivasi seperti ini. Ibu, sekarang mau ada penyuluhan nih, ada budidanya cantik lagi. Kan kadang-kadang ibu lah sebentar mirip Bu, sinternya sudah bilang, Bu, kesini kan sudah menyempatkan waktunya, mari kita duduk bersama. Ini ada mainan loh buat putrinya atau buat putranya. Alhamdulillah di Posyandu Subur di desa kami sudah banyak mainan yang ada di Posyandu untuk kegiatan BKP, sehingga ibu-ibu yang mau pulang apa ya sih pengen delok lah seperti itu. Jadi mereka takut karena kita tawari hal yang beda, edukasi. Dalam hal ini ibu-ibu balita itu tertarik dengan mainan yang ada di situ dan juga tertarik dengan tadi apa sih kadang ngomong apa, ada budidaya baru.
atau bahkan kita biasa kalau di posyandu itu ada tim dari kesehatan. Penyuluhan tidak dari kader saja, tetapi yang sering itu dari puskesmas atau juga dari PLKD itu sendiri, sehingga mereka tertarik untuk mengikuti. Kadang-kadang informasi itu penting untuk ibu balita, tapi karena kita tidak bisa memberikan informasi yang baik kepada ibu balita, sehingga mereka jadi baik loh ngarep ngirim. Tapi kalau kita yuk lihat dulu kita mau mendengarkan apa, barangkali ada informasi penting untuk kita, untuk anak-anak kita, karena dalam hal ini pengasuhan anak usia balita itu sangat penting, dari makan dan lain-lain seperti tadi. Saya juga alhamdulillah tadi ibu yang menjawab saya, karena saya sendiri punya cucu 2 tahun susah makan, ternyata jadwal makan bersamaan dengan jadwal tidur. Itu sudah poin buat saya. Dan yang paling utama adalah modifikasi atau kita memberikan makan yang berbeda dari biasanya. Kalau nasi cuplek pakai sendok tok dengan lele biasanya anak tidak mau. Tapi kalau dibentuk menjadi karakter, misalnya ada kucing yang ada pura-pura makan, makanya pakai timun, ya pakai timun atau pakai waktu dan sebagainya, atau item-itemnya kita pakai buah sesuatu ya, buah apa ya warnanya hitam dikasih bentuk seperti itu, nanti anak akan tertarik. Dan di posyandu itu untuk menarik ibu balita adalah dengan inovasi atau kata-kata kita sebagai kader yang menarik. Insya Allah ibu akan mau, insya Allah ya, karena pada dasarnya untuk bedana loh, pada umumnya mau, tidak ada yang pulang kecuali memang tidak ada penyuluhan. Tapi alhamdulillah setelah di tahun mungkin sudah dapat kakak lagi. Ini yang kedua, ini sampai usia 2 tahun ini belum pernah mendapatkan kakak ini. Jadi saya sebagai orang tua, apakah saya harus minta langsung ke sini atau kemana? Jadi saya harus meminta kakaknya gitu. Untuk mendapatkan kakak, boleh minta ke kami. Yang misalkan BKB-nya itu aktif, boleh minta selagi kami punya cadangan, punya stok maksudnya. Tapi pada dasarnya pekan itu kan punya desa. Itu desa itu bisa mengadakan untuk cetak kakak itu. Tapi kalau misalkan desa belum menganggarkan, kami ada, tapi terbatas tuh. Kemarin itu dapat cuma 50 apa ya? 50. Kalau misalkan buku, misalkan BKB mana nih? BKB kali ini jumlah balitanya berapa? Nanti saya cek cukup kamu masuk. Gitu. Termasuk gorengan, kemudian sumbawa, bedana kemarin dapat kalau nggak salah dari kabupaten. Monggo kalau misalkan memang dibutuhkan bisa langsung WA gitu. Ya, alhamdulillah untuk acara hari ini sudah selesai. Berarti itu tadi informasi yang cukup penting ya untuk muda-muda sekalian, terutama para kader postan di masing-masing desa. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita untuk pertemuan pada siang ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next time. See you next video. Bye bye all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.